warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dukalang. Saya dari kelompok 10 yang akan membawakan materi tentang manusia dan keindahan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Vanessa Dukalang. Yang kedua Sinta Buka. Yang ketiga Nuraina Mulyadi. Dan yang keempat James. Ya baik teman-temanku sekalian, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Ya baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang manusia dan keindahan. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang diciptakan dengan sempurna, yang dilengkapi dengan akal pikirannya masing-masing. Karena manusia memiliki akal pikiran secara logis dan dinamis, sedangkan makhluk lain seperti hewan tidak memiliki akal pikiran yang seperti dimiliki oleh manusia. Manusia bisa membatasi dirinya dengan semua yang dilakukan. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan akal pikiran yang luar biasa, kepintaran, kecerdasan, dan manusia adalah khalifah di bumi yang diberikan amanah, yaitu untuk mematuhi semua peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua yaitu menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga yaitu selalu bersyukur melihat keindahan ataupun selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, menyinggung tentang keindahan, di dunia ini banyak sekali keindahan ya teman-teman, Masya Allah sekali. Yang pertama yaitu keindahan alam. Yang kedua yaitu keindahan paras, parasnya cantik atau parasnya tampan. Kemudian yang ketiga yaitu keindahan dari barang pernak-pernik begitu. Nah teman-temanku sekalian, saya mengambil satu contoh yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu keindahan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia sendiri. Nah, kaitan dari manusia dan keindahan itu sangat berkaitan sekali ya. Yang pertama yaitu manusia harus menjaga dan merawat keindahan alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh merusak keindahan alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Akan mengakibatkan bencana-bencana yang tidak diinginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi keindahan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, banyak sekali pepohonan yang indah, yang cantik itu akan menghasilkan oksigen yang banyak juga. Makanya kita bisa menghirup oksigen yang banyak yang tiada batasnya begitu. Kemudian yaitu pegunungan. Ada pegunungan yang mempunyai isinya emas ya. Itu bisa digunakan oleh manusia untuk diambil dan dijual kembali. Seperti itu. Banyak sekali keindahan alam dan manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita, teman-temanku sekalian. Nah, teman-temanku sekalian, arti dari keindahan itu yang pertama bagus, cantik, permai, elok, dan lain sebagainya. Keindahan identik dengan kebenaran dan kemurnian. Nah teman-temanku sekalian, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Hakikat dari keindahan. Keindahan adalah susunan kualitas atau pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling disebut adalah kesatuan, unit, keselarasan, harmoni, kesetangkupan, simetri, keseimbangan, balance, dan pertentangan, kontras. Herbert Reed merumuskan bahwa keindahan adalah kesatuan dan hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara penerapan-penerapan indrawi manusia. Filsuf abad pertengahan Thomas Aquinas mengatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan bila mana dilihat. Menurut luasnya pengertian keindahan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keindahan dalam arti luas menurut Aristoteles. Keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. 2. Keindahan dalam arti estetik murni, yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya.
3. Keindahan dalam arti terbatas, yaitu menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Keindahan identik dengan kebenaran. Keindahan adalah kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi dan tidak mempunyai daya tarik yang selalu bertambah, yakni tidak mengandung kebenaran tidak indah. Ada dua nilai penting dalam keindahan, yaitu 1. Nilai ekstrinsik, yakni nilai yang sifatnya sebagai alat atau membantu untuk sesuatu hal. Contohnya, tarian yang disebut halus dan kasar. 2. Nilai intrinsik, yakni sifat baik yang terkandung di dalam atau apa yang merupakan dari sifat baik tersebut. Contohnya, pesan yang akan disampaikan dalam suatu tarian. Teori estetika keindahan menurut Jean M. Philo dalam bukunya Current Concept of Art dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu 1. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu bersifat subjektif adanya, yakni karena manusianya menciptakan penilaian indah dan kurang indah dalam pikirannya sendiri. 2. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan bersifat objektif adanya, yakni karena keindahan itu merupakan nilai yang intrinsik pada suatu objek. 3. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu merupakan pertemuan antara subjektif dan objektif. Artinya, kualitas keindahan itu baru ada apabila terjadi pertemuan antara subjek manusia dan objek substansi. Ada 3 hal yang nyata ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu indah: apabila ada keutuhan, apabila ada keselarasan, serta kejelasan pada objek tersebut. Ini biasanya disebut sebagai hukum keindahan. Hubungan manusia dan keindahan. Manusia dan keindahan memang tak bisa dipisahkan, sehingga kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian. Contohnya, seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan dan mudah-mudahan terlepas dari unsur politik. Karena itu, dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian hidup manusia. Keindahan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimanapun, kapanpun, dan siapa saja dapat menikmati keindahan. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi, dan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah. Sesuatu yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Keindahan tersebut pada dasarnya adalah almiah. Almiah itu adalah wajar, tidak berlebihan, dan tidak kurang. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan berhenti pada sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Keindahan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah, sedangkan yang tidak ada unsur keindahannya tidak mempunyai daya tarik. Orang yang mempunyai konsep keindahan adalah orang yang mampu berimajinasi, rajin, dan kreatif dalam menghubungkan benda satu dengan benda yang lainnya. Dengan kata lain, imajinasi merupakan proses penghubungan suatu benda dengan benda yang lain sebagai objek imajinasi. Demikian pula, kata indah diterapkan untuk persatuan orang-orang yang beriman, orang yang menghargai kebenaran dalam agama, kata dan perbuatan, serta orang-orang yang saleh merupakan persahabatan yang paling indah. Jika keindahan mempunyai dimensi interaksi yang sangat luas, baik hubungan manusia dengan benda, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan bagi orang itu sendiri yang mampu melakukan interaksi. Pengungkapan keindahan dalam karya seni didasari oleh motivasi tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Motivasi itu dapat berupa pengalaman kenyataan mengenai penderitaan hidup manusia,
mengenai kemerosotan moral, mengenai perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat. Ya baik teman-temanku sekalian, itulah materi yang bisa kami paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.